Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih bisa bersama-sama untuk melanjutkan kembali materi kajian kita, melanjutkan materi sebelumnya, di mana pada materi sebelumnya kita telah membahas tentang amil-amil dalam ilmu nahwu. Amil-amil dalam ilmu nahwu menurut Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani itu berjumlah 100. 100 ini kemudian terbagi menjadi dua bagian. Pertama adalah amil lafzi, jumlahnya 98 amil. Kedua adalah amil maknawi yang jumlahnya ada 2. 98 tambah 2 genap 100. Kemudian 98 amil lafzi ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu amil lafzi sama'i dan amil lafzi qiyasi. Amil lafzi sama'i itu jumlahnya ada 91 amil. Sedangkan amil lafzi qiyasi itu jumlahnya ada 7 amil. Berarti 91 tambah 7, 98 tambah 2 amil maknawi genap 100 amil, ya. Nah, kemudian dari 91 amil lafzi sama'i ini terbagi lagi ke dalam 13 macam kategori. Di mana kategori yang pertama itu telah kita kaji bersama pada kajian sebelumnya, yaitu huruf-huruf yang mengejarkan isim mufrad saja, yaitu huruf-huruf jar. Nah, di sini ada sedikit yang perlu untuk kita ketahui, bahwa yang dimaksud daripada isim mufrad di sini itu adalah isim mufrad fi babil khobar, yang didefinisikan dengan ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah, yaitu lafad yang bukan berupa jumlah juga bukan merupakan syibeh jumlah, yaitu zorof dan jar majrur. Karena definisi mufrad itu berbeda-beda sesuai dengan babnya masing-masing atau versinya masing-masing. Ada mufrad fi babil kalam atau kalimah. Itu definisi mufrad didefinisikan dengan ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima, yaitu lafad yang bukan berupa tasniyah, bukan berupa jama', dan bukan pula berupa mulhaq kedua-duanya. Dan mufrad di sini bukan yang dikehendaki adalah mufrad fi babil kalam. Karena ketika yang dikehendaki adalah mufrad fi babil kalam, berarti akan mengecualikan tasniyah dan jama'. Sedangkan kita telah mengetahui bersama bahwa huruf jar itu pun bisa mengejarkan tasniyah dan jama'. Sebagai contoh, marortu bizaidin itu jelas mengejarkan isim mufrad. Kemudian marortu bizaidaini itu mengejarkan tasniyah. Marortu bizaidina itu yang mengejarkan jama'. Berarti huruf jar di sini bisa pula mengejarkan tasniyah dan juga mengejarkan jama'. Berarti jelas mufrad di sini bukanlah mufrad fi babil kalam. Kemudian mufrad fi babil munada itu pun berbeda lagi definisinya. Di mana mufrad fi babil munada didefinisikan dengan ma laisa mudhofan wala syabihan bil mudhof, yaitu lafad yang bukan berupa mudhof dan juga bukan berupa syabihan bil mudhof.
Nah, karena kalau yang dikehendaki mufrad di sini adalah mufrad fi babil munada, maka berarti mengecualikan mudhof. Nah, ketika mengecualikan mudhof, maka ini akan salah karena kita mengetahui bersama bahwa huruf jar itu pun dapat mengejarkan mudhof. Seperti dalam contoh marortu bi ghulami Zaidin. Itu lafaz al-ghulam dijarkan oleh huruf jar ba. Berarti ba huruf jar itu pun bisa mengejarkan mudhof. Ya. Jadi dari sini kita dapat mengetahui dan dapat memahami bahwa yang dikehendaki daripada isim mufrad di sini itu adalah bukan isim mufrad fi babil kalam yang didefinisikan dengan ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima, juga bukan mufrad fi babil munada yang didefinisikan dengan ma laisa mudhofan wala syabihan bil mudhof, melainkan yang dikehendaki dengan mufrad di sini adalah mufrad fi babil khabar yang didefinisikan dengan ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Karena huruf jar tidak bisa masuk pada jumlah fi'liyatan atau ismiyatan, juga tidak bisa masuk pada syibe jumlah, zaraf ataupun jar majrur. Itu mengenai huruf jar ya. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu membahas mengenai kategori yang kedua, yaitu huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-huruf al-musyabbah bil fi'li. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Fatihah dulu ya. Ila hadratir rahim bil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la arwahi syam'alif hadzal kitab asyhamdul khair al-jurjan. Allahumma iftah qulubana bi barakati wa karamati wa ulumihi wa anta wasi'a rizqana ya Allah. Wa anta ftah qulubana wa anta wasi'a rizqana wa anta tawila umurana wa anta shfiya mardana wa anta qawiya imanana wa anta anfa'a ulumana wa anta zida imanana wa anta yasiru jami'a umurina wa anta qdiya hawaijana min hawaiji dunya wal akhirah wa anta rizqana fahman nabiyyin wa fasahata hifzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin bi barakatihim wa karamatihim wa ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa nafa'atin fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-huruf al-musyabbaha bil fi'li. Huruf-huruf yang diserupakan dengan fi'il. An-naw'u asani min salasata asyara naw'an hurufun tansibu al-isma wa tarfa'ul khabar. Macam yang kedua dari 13 macamnya amil lafzi sama'i itu adalah huruf-huruf yang menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Huruf-huruf ini kelak kita kenal dengan istilah amil-amil yang merusak susunan mubtada khabar, yang salah satunya adalah inna wa akhwatuha. Wahya sittatu harufin. Ia berjumlah 6 huruf. Yang pertama inna, kedua anna. Inna wa anna huma li tahqiq. Inna dan anna keduanya berfaedah tahqiq, menyatakan, mempertegas atau memperkuat. Contoh, inna zaidan qaimun. Sungguh Zaid berdiri. Ini berfaedah tahqiq, mempertegas, memperkuat bahwa Zaid benar-benar
berdiri. Beramal, menasabkan isimnya Zaidan, merofakkan khobarnya qaimun. Contoh lain, balaghani anna Zaidan zahibun, telah sampai berita kepadaku bahwa Zaid sungguh bepergian. Nah, ini pun sama berfaedah tahqiq. Yang beramal tangsibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isimnya lafaz Zaidan, merafakkan khabarnya lafaz zahibun. Kemudian huruf selanjutnya adalah ka'anna. Wa thalisu ka'anna lit tashbih, yang berfaedah tashbih, menyerupakan. Nahu ka'anna Zaidan al-asad, Zaid seperti macan. Tashbihan majazian, dengan penyerupaan yang majazi. Artinya tidak berarti Zaid itu mukanya benar-benar mirip seperti macan, tapi penyerupaan ini dari segi sifatnya saja, majaz. Bukan yang sesungguhnya mirip mukanya seperti Zaid, namun sifatnya yang mirip seperti Zaid, yaitu pemberani. Dan ini pun beramal sama, tangsibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan isim lafaz Zaidan, merofakkan khabar lafaz al-asad. Kemudian huruf yang selanjutnya adalah lakinna. Warabi'u lakinna lil istidrak. Lakinna berfaedah istidrak. Istidrak itu menyambung omongan atau pembicaraan. Karena antara pembicaraan yang sebelumnya dengan pembicaraan yang setelahnya itu berbeda. Sehingga perlu untuk disambung agar tidak memberikan praduga bahwa kalam 100% atau sepenuhnya memberikan makna yang satu, nafi atau isbat saja. Padahal makna yang sesungguhnya itu antara kalam yang sebelumnya dengan kalam yang setelahnya itu berbeda. Ada kalanya kalam yang sebelumnya nafi, kalam yang setelahnya isbat, ataupun sebaliknya. Contoh, maja'ani Zaidun lakina Amran. Ini kalam sebelum lakina dalam contoh tersebut nafi. Maja'ani Zaidun, Zaid tidak datang kepadaku. Nah, ini nafi. Nah, makna nafi ini tidak sepenuhnya untuk dihabarkan, karena walaupun di sini ada makna nafi yang ia habarkan, namun ia pun ingin menghabarkan makna isbat. Jadi walaupun Zaid itu tidak datang kepadaku, lakinna Amran hadirun, akan tetapi Amr hadir. Nah, di sini ada dua kalam yang berbeda, yang kemudian di tengah-tengahi dipisah oleh lakinna, yang fungsinya tujuannya untuk menyambung omongan pembicaraan antara kalam yang sebelumnya dengan kalam yang setelahnya, karena keduanya berbeda dilalah atau berbeda petunjuknya. Mengenai makna al-istidrak di sini, beliau mendefinisikan al-istidraku huwa ayatawasat baina kalamaini mutaghayiraini bin nafi wal isbat. Istidrak adalah menengah-nengahi antara dua kalam yang berbeda bin nafi wal isbat, berbeda dengan nafi dan isbat. Berarti dalam contoh di atas yaitu ma qabla lakinna nafi, kemudian ma ba'da lakinna isbat. Nah, kemudian dipisah antara keduanya dengan perabot istidrak berupa huruf lakinna. Ya. Baik, kemudian huruf selanjutnya adalah laita. Wal khamisu laita, berfaedah lit tamanni. Nahu laita Zaidan muntaliqun, andaikan Zaid itu bepergian, andaikan Zaid itu pergi. Ini adalah harapan, tamanni terhadap sesuatu yang mungkin terjadi. Karena tamanni ini beliau definisikan dengan tolabu husuli syai'i sawa'un kana mumkinan au mumkinan. Bahwa makna tamanni beliau definisikan dengan berharap terhadap hasilnya sesuatu, baik sesuatu itu adalah sesuatu yang mungkin terjadi
atau yang tidak mungkin terjadi. Contoh yang mungkin terjadi, fal mumkinu nahu laita zaidan qaimun, andaikan Zaid berdiri. Nah, ini berharap-harap untuk terhasilkannya sesuatu, dan sesuatu itu masuk ke dalam sesuatu yang mungkin. Zaid berdiri itu mungkin. Wal mumtani'u, dan juga bisa masuk kepada sesuatu yang mungkin. Contoh, laita zaidan ta'irun, andaikan Zaid itu bisa terbang. Nah, ini berharap-harap, berangan-angan, berandai-andai terhadap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Dan ini juga dikategorikan ke dalam makna tamanni. Jadi makna tamanni itu umum, berharap terhadap sesuatu, baik sesuatu itu mungkin terjadi ataupun tidak mungkin terjadi, atau yang mustahil. Sedangkan taroji itu hanya digunakan untuk yang mungkin. Sehingga huruf yang selanjutnya, yang terakhir adalah la'alla, yang berfaedah lit taroji nahu la'alla zaidan qa'idun, andaikan Zaid itu duduk. Nah, ini berharap terhadap sesuatu yang mungkin terjadi saja. At-taroji yusta'malu fil mungkin faqat. Jadi taroji itu hanya digunakan pada sesuatu yang mungkin saja. Kaqaulihi ta'ala la'allallaha yuhdisu ba'da zalika amra. Kemungkinan atau barangkali Allah setelah itu akan melakukan sesuatu, akan mewujudkan sesuatu. Inilah ala di sini ya berfaedah taroji, berharap, andaikan, sama seperti la'alla zaidan qaimun. Namun ketika la'alla atau taroji ini dinisbatkan kepada Allah, walaupun itu adalah sesuatu yang mungkin, artinya mungkin terjadi ataupun mungkin tidak terjadi, namun ketika nisbatnya itu kepada Allah maka berbeda, artinya pasti akan terjadi. Berbeda dengan taroji yang nisbatnya kepada kita. Makna mungkin diartikan dengan mungkin terjadi, juga mungkin tidak terjadi. Karena tidak mungkin Allah taroji, berharap-harap, berandai-andai, yang mana sesuatu itu bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Itu tidak mungkin. Wa kaqauli ta'ala la'alla sa'ata qarib. Kemungkinan, barangkali, andaikan semangat sa'ah, hari kiamat itu sudah dekat. Lah, ini pun taroji. Tapi ketika taroji ini nisbatnya kepada Allah, maka maknanya pasti. Wah, kiamat itu ya memang sudah dekat. Ya, tidak bisa diartikan taroji ini berandai-andai, berharap-harap, berangan-angan terhadap sesuatu yang sesuatu itu mungkin terjadi, juga mungkin tidak terjadi, seperti taroji nisbat kepada makhluk. Tidak, ya. Itu huruf-huruf yang diserupakan dengan apa tadi? Fi'il. Nah, kemudian di sini dijelaskan sisi keserupaannya, ya. Dari sisi apa huruf-huruf ini menyerupai fi'il? Sehingga huruf-huruf ini itu bisa beramal seperti halnya fi'il, yaitu bisa beramal tarfa wa tansib, sebagaimana fi'il tarfa wa tansib, yaitu merofakan fa'il, menasabkan maf'ul fi'il, tapi huruf ini merofakan khobar, menasabkan isim. Nah, dijelaskan wa inna ma sumiyat hadhil huruf al-hurufa al-musyabbahata bil fi'li, sebab huruf-huruf ini dinamakan dengan huruf-huruf yang diserupakan dengan fi'il, itu likauniha ala salasati ahrufin fasa'idan wa fathi awakhiriha kama futiha akhirul fi'li wa wujudi makna fi'li fi kulli wahidatin minha. Jadi sisi keserupaan huruf-huruf ini dengan fi'il itu serupa dari 3 sisi. Ya, sisi yang pertama itu karena huruf-huruf ini terdiri dari 3 huruf atau lebih. Sama seperti halnya fi'il,
terdiri dari 3 huruf atau lebih. Karena fiil itu tidak lepas dari fa fiil, ain fiil, dan lam fiil, sehingga minimal itu 3. Kemudian sisi keserupaan yang kedua adalah huruf akhirnya difathahkan, seperti difathahkannya fiil, yaitu fiil madhi. Kita lihat inna, anna, kemudian lakinna, laita, la'alla, itu semuanya huruf akhirnya difathahkan, sama seperti fiil, yaitu fiil madhi, doroba, fataha, alima, itu semuanya difathahkan. Nah, sisi keserupaan yang ketiga adalah wujudi maknal fi'li fi kulli wahidatin minha, yaitu terdapat makna fi'il pada masing-masing 6 huruf ini, yaitu makna tasbih, makna taraji, makna tamanni, makna tahqiq, yang kesemuanya itu dalam kitab-kitab nahwu disebut sebagai min ma'anil af'al, termasuk dari makna-maknanya kalimat fi'il. Sehingga laita itu kan maknanya atamanna, la'alla ataraja, jadi itu maknanya adalah makna fi'il. Nah, dari segi inilah huruf-huruf ini dikatakan serupa dengan fi'il. Nah, karena huruf-huruf ini menyerupai fi'il, maka konsekuensinya huruf-huruf ini juga dihukumi sama seperti hukumnya fi'il. Apa hukumnya fi'il? Hukumnya fi'il dapat beramal tarfa wa tansib. Maka huruf-huruf yang menyerupai fi'il juga sama dapat beramal tarfa wa tansib. Karena disebutkan dalam satu hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia akan termasuk di dalam kaum tersebut. Artinya dia akan dihukumi sama seperti hukum kaum tersebut. Nah, huruf ini karena menyerupai fiil akan dihukumi sama seperti hukumnya fiil, yaitu merofakkan dan menasabkan. Hanya sedikit berbeda. Kalau fiil merofakkan fa'il, menasabkan maf'ul, sedangkan huruf-huruf ini merofakkan khabar dan menasabkan isim. Maka wa kama annal fi'la yarfa' wa yansib fakadzalika hiya tarfa' wa tansib. Maka sebagaimana fi'il dapat beramal merofakkan dan menasabkan, maka demikian pun huruf-huruf ini dapat beramal merofakkan dan menasabkan. Alasannya limusyabahatiha al-fi'la min hadhil wujuh, karena menyerupai fi'il dari sisi-sisi seperti ini, yaitu dari 3 sisi yang disebutkan tadi. Dikarenakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, ya. Itu huruf-huruf yang diserupakan dengan fi'il. Kemudian yang selanjutnya, kategori yang ketiga dari 13 kategorinya amil lafzi samai adalah huruf ma, la, al musyabbahatani bilaisa. Huruf ma dan la yang diserupakan dengan laisa, sehingga dapat beramal tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ma dan la ini dinamakan dengan ma al-hijaziyah dan la-nya dinamakan dengan la al-hijaziyah pula. Kenapa dinamakan hijaziyah? Karena ma dan la ini diserupakan dengan laisa, sehingga dapat beramal seperti pengamalannya laisa. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar itu hanya pendapatnya ulama Hijaz. Ulama lain tidak berpendapat seperti ini. Tidak berpendapat tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Hanya pendapatnya ulama Hijaz saja yang berpendapat bahwa ma dengan la diserupakan dengan laisa, sehingga dapat beramal tarfa'ul isma wa tansibul khabar, sehingga ma dengan la dinamakan dengan ma al-hijaziyah, ya. An-naw' salis min salasata asyara naw'an harfani tarfa'ani al-isma wa tansibani al-khabar. Macam yang ketiga dari 13 macamnya amil lafzi samai adalah 2 huruf yang merofakkan isimnya dan menasabkan khabarnya. Wahuma ma
dan la. Nahwu ma Zaidun qa'iman wala rajulun hadiran. Di sini ma dengan la dapat beramal seperti pengamalannya laisa. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Merafa'kan isimnya lafaz Zaidun dan lafaz rajulun dan menasabkan khabarnya lafaz qa'iman dan hadiran. Ya. Dan ma dengan la ini dapat beramal tarfa'ul isma wa tansibul khabar, karena diserupakan dengan laisa. Ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar ma dengan la dapat beramal tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Apa persyaratannya? Persyaratannya yang pertama adalah tidak dimasuki oleh in, yang mana in ini ada sebagian yang berpendapat in zaidah, namun ada sebagian lagi yang berpendapat in adalah in nafiyah, kebanyakan nafiyah. Seperti dalam contoh ma Zaidun qa'iman, ini dapat beramal, tapi ketika ma Zaidun qa'iman ini dimasuki oleh in, sehingga kita ucapkan ma in Zaidun qa'iman, ini salah. Tapi harus kita ucapkan ma'in Zaidun qa'imun. Karena apa? Karena konsekuensinya ketika diucapkan ma'in Zaidun qa'iman, itu makna nafi daripada ma itu akan hilang. Karena apa? Karena kumpul dua nafi. Karena konsekuensinya ketika nafi bertemu dengan nafi, nafi bertemu dengan istisna, itu maknanya isbat. Nah, sedangkan ma di sini itu maknanya nafi, maka akan menghilangkan tujuan daripada ma itu sendiri. Sehingga ketika ma ini bersamaan dengan in nafiyah, maka batola amaluha. Tidak bisa kita baca ma in Zaidun qa'iman wala in rajulun hadiran, tidak bisa. Tapi harus kita baca ma in Zaidun qa'imun atau la in rajulun hadirun dengan tarkib susunannya mubtada khabar, ya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua itu tidak dimasuki illa istisna. Sama tujuannya agar makna nafinya tidak rusak. Karena kalau dimasuki illa, maka nanti makna nafinya akan rusak. Ma Zaidun qa'iman dibaca ma Zaidun illa qa'iman. Zaid tidak kecuali berdiri, maka maknanya isbat. Zaid berdiri. Nah, karena maknanya menjadi isbat, maka ma ini tidak bisa beramal ketika dimasuki illah. Karena akan merusak tujuan asal daripada ma, yaitu menunjukkan makna nafi. La pun sama, tidak bisa dimasuki illah. La rajulun illa hadiran. Itu tidak bisa, ya. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga yaitu isimnya ma dan isimnya la itu harus didahulukan. Tidak boleh diakhirkan, alias khobar didahulukan kemudian isim diakhirkan, itu tidak bisa. Sehingga dalam contoh ma Zaidun qa'iman tidak bisa kita baca ma qa'iman Zaidun atau la hadiran rajulun, tidak bisa. Syaratnya harus didahulukan isimnya, baru setelah itu khobarnya dibaca ma Zaidun qa'iman wala rajulun hadiran, ya. Ini adalah 3 syarat yang harus dipenuhi oleh kedua-duanya, baik ma ataupun la. Ada satu syarat tambahan yang khusus dipenuhi oleh la. Apa satu syarat tambahan yang khusus dipenuhi oleh la? Syarat tambahan untuk la adalah ayyakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Isim dan khabarnya itu dua-duanya harus berupa isim nakirah. Jadi dalam contoh la rajulun hadiran, ini tidak bisa isim dan khabarnya itu berupa ma'rifat atau salah satunya dibaca la Zaidun hadiran, tidak bisa. Tapi harus berupa isim nakirah sehingga dibaca la rajulun, ya. Jadi itu 3 syarat khusus, 3 syarat umum berlaku untuk kedua-duanya.
satu syarat, isim dan khabarnya berupa isim nakirah, ini terkhusus untuk la, ya. Wa yusamma ma wala al musyabbahataini bilaisa. Nah, kemudian di sini dijelaskan sisi keserupaannya. Dari sisi keserupaannya, dari sisi mana ma dengan la ini menyerupai lafaz laisa. Wa yusamma ma wala al musyabbahataini bilaisa. Jadi ma dengan la ini dinamakan dengan huruf yang diserupakan dengan laisa, itu min haitsu innama wala lin nafyi wa ma linafil hal wad dukhuli 'alal ma'arif wan nakirat wa 'alal mubtada'i wal khabar wa dukhulil ba'i 'ala khabariha nahwu ma zaidun biqaimin kama anna laisa kadzalik, ya. Jadi dari sisi inna ma wala, bahwa ma dengan la itu sama-sama menunjukkan makna nafi. Ma nafinya nafi hal, menafikan zaman hal, sedangkan la itu menafikan zaman istiqbal. Sedikit berbeda walaupun sama-sama nafi. Waddukhuli 'alal ma'arifi wan nakirat. Ma ini masuk pada ma'rifat dan nakirah. La pun masuk pada nakirah. Hanya la ini khusus masuknya pada nakirah saja, tidak bisa masuk pada ma'rifat. Wa 'alal mubtada'i wal khabar. La dengan ma masuk pada mubtada khabar. Wa dukhulil ba' 'ala khabariha, ini ma saja itu masuk pada bisa dimasuki ba pada khabarnya. Khabarnya bisa dimasuki ba. Contoh ma zaidun biqaimin. Nah, ketika dimasuki oleh ba pada khabarnya, maka statusnya khabar dijerkan secara lafad, namun dia dinasabkan secara mahal. Karena apa? Karena dia statusnya sebagai khabarnya ma, ya. Kama anna laisa kadzalik, sebagaimana laisa juga demikian menunjukkan makna nafi, ya. Kemudian bisa masuk pada susunan mubtada khobar dan lain sebagainya. Wa anna la, adapun la innamaya lin nafi wad dukhul 'alan nakirat. La pun sama demikian, yaitu menunjukkan makna nafi. Hanya nafinya la yaitu nafi istiqbal, menafikan zaman istiqbal. Kalau ma tadi menafikan zaman hal, ya. Sedangkan la itu menafikan zaman istiqbal. Dan la ini hanya masuk pada isim nakirah, wad dukhul 'ala nakirat. Dan la ini hanya bisa masuk pada isim-isim nakirah. Wa 'alal mubtada'i wal khabar. Dan la pun bisa masuk pada mubtada khabar duna nafil hal, tidak menafikan hal, yaitu tadi menafikan istiqbal. Wad dukhuli 'alal ma'arif, dan tidak juga bisa masuk pada isim ma'rifat. Jadi ad-dukhul di sini ataf kepada al-hal, yakni nafyil hal wa nafyi ad-dukhuli 'alal ma'arif. Wa dukhulil ba juga ini ataf kepada hal, sehingga maknanya nafyil hal wa nafyi dukhuli 'alal ma'arif wa nafyi dukhulil ba'i 'ala khabarihi, dan menafikan masuknya ba pada khabarnya. Contoh la rajula fiddari, ini la ala shawab, la rajulun fiddari, ya. Nah, menurut saya. Karena apa? Karena di sini sedang membahas la yang beramal tarfa'ul isma wa tansibul khabar, yaitu merofakkan isim dan menasabkan khabarnya, sehingga dibaca la rajulun fiddari. Nah, khabarnya mana? Nah, khabarnya ini karena yang terlihat nampak itu berupa zorof, jar majrur, ya. Jar majrur atau zorof sama-sama dia kategori daripada syibeh jumlah. Maka
yang menjadi khobarnya itu pada hakikatnya adalah muta'alaknya. Jadi bukan jar majrurnya atau bukan zorofnya. Sebagaimana hukum daripada zorof dengan jar majrur itu wajib memiliki muta'alak. Muta'alak itu lafadz yang dita'aluki oleh zorof dan jar majrur tersebut. Karena apa? Karena jar majrur ataupun zorof itu maknanya tidak akan sempurna dengan tanpa adanya muta'alak. Contoh, fid dari, minad dari, ilad dari, di dalam rumah, dari rumah ke rumah. Ini kalau tidak ada muta'alak, lafadz yang dita'aluki dengan jar majrur tersebut atau zorof tersebut, maka maknanya tidak akan sempurna. Maka zorof atau jar majrur itu butuh pada muta'alak, tujuannya untuk menyempurnakan makna. Nah, permasalahannya muta'alaknya zorof dan jar majrur ini berupa apa? Nah, dijelaskan oleh para ulama, muta'alaknya zorof dan jar majrur itu adalah berupa jumlah, imma fi'liyah, imma ismiyah, atau yang menempati tempatnya. Yang menempati tempatnya atau yang semakna dengannya, yaitu isim fa'il, isim maf'ul, isim sifat musyabahah, atau masdar, atau yang lainnya. Nanti ada pembahasannya. Nah, itu adalah muta'alaknya zorof atau jar majrur. Yang mana muta'alaknya zorof atau jar majrur yang berupa jumlah atau berupa atau berupa yang semakna dengan jumlah, ya, isim fa'il, isim maf'ul dan sebagainya, itu ada dua keadaan. Ada kalanya disebutkan, ada kalanya dibuang. Kalau disebutkan itu nampak disebutkan. Jadi tinggal kita lihat sebelumnya zorof atau jar majrur ini, kita lihat ada jumlah apa tidak. Biasanya kalau di situ ada jumlah, disebutkan jumlah sebelumnya, entah itu fi'liyah atau ismiyah, maka itu berarti muta'alaknya zorof atau jar majrur. Seperti contoh misalkan zahaba zaidun ilad dar, Zaid pergi ke rumah temannya atau ke rumah siapa. Lah di sini sebelumnya ilad dar, jar majrur, itu ada jumlah, yaitu zahaba zaidun. Ada jumlah fi'liyah. Maka jumlah fi'liyah ini menjadi muta'alaknya jar majrur. Ya, menjadi muta'alaknya jar majrur. Dan ketika muta'alaknya itu disebutkan, itu biasanya muta'alaknya itu adalah muta'alak yang khas. Artinya khas, maknanya sudah khusus, sudah spesifik. Zahaba atau ro'a, misalkan ro'a itu ilad dar, atau roja'tu ilad dar, atau sami'tu anid dar. Itu muta'alaknya terkhusus, ya, kondisinya sudah spesifik, sudah khusus, sudah jelas. Tapi ketika muta'alaknya itu am, ya, yaitu muta'alak yang tidak disebutkan. Artinya ketika kita tidak menemukan jumlah baik fi'liyah ataupun ismiyah sebelumnya jar majrur atau zorof itu, maka kita wajib mengira-ngirakan adanya muta'alak yang dibuang. Dan muta'alaknya itu ketika dibuang tidak disebutkan secara lafadz, maka muta'alak yang dibuang itu kita kira-kirakan, ada kalanya kita mengira-ngirakan berupa fi'il, ada kalanya kita mengira-ngirakan berupa isim. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Malik dalam baitnya, ketika khabar itu berupa zorof atau jar majrur, maka wajib untuk mengira-ngirakan muta'alak berupa lafadz istaqarra atau mustaqirun. Istaqarra dengan mustaqirun ini adalah muta'alak yang dibuang, wajib dibuang, dan keadaannya adalah muta'alak yang am, bukan muta'alak yang khas. Artinya am itu umum keterangannya. Istaqarra zaidun fiddar,
Zaid berada tetap di dalam rumah. Nah, tetapnya Zaid di dalam rumah ini kan masih umum. Bisa Zaid tetap di dalam rumah dalam keadaan duduk, berdiri, nonton, makan, minum, dan lain sebagainya. Itu masih umum. Yang penting istaqar. Zaid berada di dalam rumah. Nah, beliau mengatakan, menjelaskan dalam baitnya, wa akhbaru bi dzarfin aw bi harfi jar nawina ma'na kainin aw istaqar. Yaitu makna kainun ketika mentakdirkan isim atau yang semakna dengannya, mustaqirun, kainun, ataupun maujudun, atau sabitun, atau mengira-ngirakan fiil, istaqarra, sabata, kana, sabata lagi sabata atau lainnya yang semakna, yaitu yang maknanya umum. Itu ketika muta'alaknya tidak disebutkan secara lafaz, tidak ada secara lafaz, maka kita kira-kirakan. Nah, kita mengira-ngirakannya ada dua kemungkinan. Bisa kita kira-kirakan berupa fiil, bisa kita kira-kirakan berupa isim. Nah, ketika kita mengira-ngirakan berupa fiil, maka ia disebut dengan syibeh jumlah fi'liyah. Makanya disebut dengan syibeh jumlah itu karena apa? Karena melihat dari sisi dzaraf ataupun jar majrur ini memiliki muta'alaq, dan muta'alaqnya ini bisa dikira-kirakan berupa fiil, bisa dikira-kirakan berupa isim. Nah, ketika dikira-kirakan berupa fiil, maka ia seperti menyerupai jumlah fi'liyah. Nah, ketika dikira-kirakan berupa isim, maka seperti menyerupai jumlah ismiyah. Ya. Jadi dalam contoh la rajulun fid dari itu ada khobar yang dibuang atau yang dikira-kirakan, yang takdirnya itu adalah istaqarra atau mustaqirrun, yang dinasobkan menjadi apa? Menjadi khobarnya. Sehingga kita takdirkan, kita baca la rajulun mustaqirran au istaqarra fid dari. Mustaqirran nakira ketika mentakdirkan isim, fiil pun itu fi makna nakira. Jadi boleh kita mentakdirkan isim dibaca la rajulun mustaqirran fid dar, bisa pula kita kira-kirakan berupa fiil la rajulun istaqarra fid dar, ya. Itu karena khabarnya berupa berupa dzaraf atau jar majrur. La rajulun fid dar. Itu kategori yang ketiga. Baik, mungkin sampai di sini saja materi kita. Insya Allah kita akan lanjutkan kepada materi yang selanjutnya, yaitu membahas mengenai kategori yang keempat, yaitu huruf-huruf yang menasobkan isim mufrad. Semoga bisa difaham, bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.